kota yang tak tertandingi dalam sejarah. Perjanjian Hudaybiyah 628 M, gencatan senjata 10 tahun. Damai membuka jalan dakwah. Bani Bakar, sekutu Quraisy, serang Huza'ah. Quraisy bantu mereka, langgar perjanjian. Rasulullah kumpulkan 10.000 pasukan. Gerakan rahasia ke Makkah, tanpa pertumpahan darah. Berita pasukan Muslim sampai ke Abu Sufyan. Kecemasan melanda Quraisy. Abu Sufyan pergi ke Madinah cari kabar. Dirinya ragu antara perang atau damai. Abbas temui Abu Sufyan. Nasihati masuk Islam. Keselamatan hanya dengan iman. Kemenangan yang penuh rahmat. Abu Sufyan masuk Islam, lalu diutus Rasulullah untuk umumkan keamanan bagi siapa yang masuk rumahnya. Pasukan Muslim terbagi 4 divisi dari penjuru Makkah untuk pengepungan tanpa darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pimpin divisi utama bersama 10.000 sahabat, memasuki Makkah dengan rendah hati. Khalid bin Walid pimpin divisi selatan, siap siaga tanpa menyerang kecuali diserang. Zubair bin Awam pimpin divisi utara, masuk melalui Bukit Handamah tanpa perlawanan. Sa'id bin Ubadah pimpin divisi timur, masuk dari lembah, penuh semangat namun terkendali. Rasulullah perintahkan jangan bunuh kecuali yang serang. Perang dilarang, aman bagi semua. Kemenangan agung mendekat, jantung Makkah berdegup tak menentu. Abu Sufyan berseru, siapa masuk rumah Abu Sufyan, aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setujui. Nabi memasuki Makkah dengan kepala tertunduk, dada merendah, tanda syukur. Beliau sujud syukur di atas untanya, air mata haru bercampur syukur. Kebenaran tiba, kebatilan sirna. Api dendam Quraisy padam, tak ada balas dendam, hanya maaf. Teguran hari ini, rahmat esok. Sabda beliau, pergilah, kalian bebas. Tak ada hukuman, hanya maaf. Manusia berbondong masuk agama Allah. Kebenaran datang, kebatilan lenyap. Umar bin Khattab menyaksikan dan mencatat peristiwa bersejarah ini untuk generasi mendatang. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, juga datang menghadap Rasulullah. Ia pernah terlibat dalam perang Uhud dan dikenal sangat memusuhi Islam. Tapi di hari Fatu Makkah, ia datang dengan tertutup wajah, menyatakan masuk Islam. Rasulullah menerima baiatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu naik ke atas Bukit Syafa. Dari sana, satu persatu penduduk Makkah berbaiat masuk Islam. Laki-laki, perempuan, tua, muda. Berbondong-bondong seperti digambarkan dalam Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Beliau kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Suara Bilal yang merdu menggema di seluruh Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali pertama kota ini mendengar kalimat tauhid dengan bebas. Makkah, kota yang dulu menghalau Rasulullah dan para sahabat saat hijrah, kini menyambut mereka dalam damai. Usai penaklukan, suasana berubah, jalan-jalan aman, anak-anak bermain tanpa ketakutan, dan perdamaian menyelimuti kota suci. Rasulullah hanya tinggal di Makkah selama 19 hari. Tapi dalam 19 hari itu, fondasi masyarakat baru dibangun. Beliau membersihkan Ka'bah dari sisa-sisa kemusyrikan, menegakkan keadilan, dan mempersatukan hati yang terpecah. Utusan-utusan dari seluruh jazirah Arab mulai berdatangan. Mereka melihat sendiri, Muhammad bukanlah raja yang diktator. Ia adalah nabi yang merendahkan hati. Fathu Makkah bukan kemenangan militer, tapi kemenangan akhlak. Apa pelajaran terbesar dari Fathu Makkah? Pertama, kesabaran. 21 tahun diusir, difitnah, disiksa, tapi tidak ada dendam. Kedua, kekuatan yang dikendalikan oleh kasih sayang, bukan oleh amarah. Ketiga, maaf tanpa syarat justru menaklukkan hati lebih kuat dari pedang. Lihatlah, Quraisy yang memerangi Islam selama 21 tahun. Setelah dimaafkan, mereka menjadi pembela Islam yang paling gigih. Keempat, kemenangan hakiki bukan saat musuh dikalahkan. Kemenangan hakiki adalah saat musuh menjadi saudara. Fathu Makkah membuktikan, akhlak mulia mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Inilah rahmat yang Allah janjikan, Islam bukan agama pedang. Lihat Abu Sufyan, Hindun, Wahsy, para mantan musuh, sekarang menjadi bagian dari umat yang sama.
Inilah bukti bahwa kasih sayang lebih kuat dari kebencian. Fathu Makkah bukan hanya sejarah 1400 tahun lalu. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Saat kita memaafkan, saat kita merendahkan hati, saat kita mengutamakan perdamaian, itulah kita meneruskan sunnah agung ini. Subhanallah. Inilah indahnya Islam. Kemenangan tanpa balas dendam. Kekuatan tanpa keangkuhan. Ketika kamu dimaafkan oleh orang yang pernah kamu sakiti, itulah Fathu Makkah dalam hidupmu. Jika konten ini bermanfaat, bantu sebarkan. Follow untuk kisah-kisah inspiratif Islami lainnya. Karena sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipelajari dan diamalkan.